Presiden Joko Widodo lagi-lagi dibuat maskul. Hasil PPKM darurat masih jauh panggang dari api. Di penghujung masa PPKM darurat, kasus COVID-19 di tanah air masih terus meningkat. Kasus aktif pada 16 Juli lalu mencapai lebih dari 504 ribu. 17 Juli angkanya naik menjadi 527 ribu. Dan pada 18 Juli kemarin mencapai lebih dari 542 ribu kasus. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi, saya ke Pulau Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Karena menurut saya, kuncinya itu sekarang memang justru ada karena klasternya sudah masuk ke keluarga. Kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Pelaksana PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan pun meminta maaf. Dia mengakui PPKM Darurat belum maksimal. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Pembatasan mobilitas rakyat sejatinya punya tujuan mulia untuk mencegah COVID-19 merenggut lebih banyak nyawa. Namun konsekuensi pahitnya, tak sedikit warga yang menjerit karena kehilangan pendapatan harian. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi PPKM darurat ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Chandra yang memantau PPKM darurat dari rumah. Audrey, sedikitnya ada 3 poin yang menjadi evaluasi Presiden Jokowi. Apa yang membuat PPKM darurat ini dinilai tidak efektif? Ya, apa yang dinilai mengapa sudah 2 minggu berlangsung PPKM dinilai kurang efektif? Yang pertama karena tenggat waktunya diberikan hanya 2 minggu saja untuk PPKM darurat. Jawa dan juga Bali bahkan sekarang sudah menyasar beberapa daerah di wilayah Sumatera karena yang terlalu singkat 2 minggu itulah makanya menjadi kurang waktu. Mercy dan juga saudara, perlu ada penambahan waktu lagi untuk bisa menekan penyebaran laju virus corona. Yang kedua adalah testingnya. Jadi gini, ketika sekarang ini kan tadi di informasi sebelumnya sudah dikatakan bahwa setiap harinya kita lihat selalu ada laju penularan COVID-19 yang masih tinggi. Nah, tapi laju penularan COVID-19 yang masih tinggi ini di Indonesia tidak diimbangi dengan testingnya. Testingnya jauh lebih rendah daripada orang yang terpapar COVID-19. Misalnya ketika testing perharinya 500.000, seharusnya jangan lagi untuk 500.000 testing, tapi harus dinaikkan mungkin saja 2 kali lipatnya menjadi 1 juta untuk testing. Karena hal ini kenapa perlu diperlukan pada saat kita tracing dan juga testing. Kalau misalnya seseorang yang sudah terpapar COVID-19, kemudian mereka merasakan aman-aman saja badannya, tidak ada gejala yang berarti, mereka mungkin masih mobilitasnya bertemu dengan keluarga. Mungkin mereka masih mobilitas keluar rumah untuk mencari makanan atau mungkin
tetap berdagang begitu. Tanpa sadar virusnya itu yang sudah melekat ke tubuh, mereka bawa ke orang lain dan tidak sadar mereka tularkan ke orang lain. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa kalau tidak di testing lebih awal, maka penyebaran COVID-19-nya lebih mudah menularkan ke orang lain. Apalagi ketika misalnya saya sudah tertular virus corona ketika saya pulang ke rumah, ketemu dengan anggota keluarga, saya membuka masker, maka tidak sadar saya sudah memaparkan virus itu ke orang lain. Makanya tidak heran ketika misalnya di perumahan saya saja, setiap minggunya 2-3 hari sekali selalu ada laporan ada satu keluarga misalnya yang terpapar COVID-19. Padahal misalnya keluarga itu tidak pergi kemana-mana, mungkin hanya satu anggota keluarga saja yang masih bekerja untuk keluar. Artinya ketika mereka tidak sadar membawa virus itu ke dalam masuk ke rumah, karena mereka tidak di-testing, mereka tidak dites. Nah, itulah mengapa dianggap PPKM darurat selama 2 minggu itu perlu dilakukan pelebaran lagi, perpanjangan waktunya. Lebih lengkap kita akan dengarkan pernyataan yang saya juga sudah ambil melalui epidemiolog Diki Budiman. Terjadi beban di fasilitas kesehatan yang juga masih terjadi. Nah, ini sebetulnya mensyaratkan tidak bisa tidak PPKM-nya harus diperpanjang 2 minggu lagi setidaknya. Namun pesan pentingnya adalah tidak bisa juga kita jadikan ini sebagai strategi yang berkelanjutan ya. Karena selain dia bukan strategi utama, dia juga memiliki dampak yang besar terhadap aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya sejak awal tahun ini, bahkan sejak awal pandemi ya, selalu saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa strategi utama pengendalian pandemi adalah di aspek penemuan kasus secara cepat. Dengan apa? Dengan testing. Testing ini ibaratnya kita menemukan musuh-musuh, dan itu yang akan artinya menghentikan peluang dia menularkan dan menyebarkan virus ini pada orang lain. Ketika laju mobilitasnya sudah ditahan, tapi testingnya juga tidak ditambah, makanya laju penularan COVID-19 masih tinggi di kalangan keluarga. Dan sebenarnya ketika testing dilakukan lebih dini, keuntungannya Mercy dan juga saudara, ini salah satunya adalah dapat juga kita mengetahui siapa yang terpapar, langsung kemudian melakukan isolasi, sehingga juga dapat menurunkan angka misalnya ketika seseorang melakukan isolasi mandiri dapat terhindarkan juga dari meninggal dunia. Bahkan ketika ada komorbid itu juga bisa langsung dideteksi lebih awal sehingga langsung bisa ditangani ke rumah sakit terdekat. Audrey, selain pembatasan, Presiden juga menyoroti soal sebaran vaksin yang masih rendah, terutama di daerah Jawa Tengah, Banten, dan juga daerah Jawa Barat. Bagaimana pantauan Anda terkait ini? Di Tangerang Selatan, saya ambil contoh saja, di tempat saya tinggal, banyak sebelumnya, beberapa minggu yang lalu, ibu-ibu di perkomlekan mereka sudah mengeluhkan bagaimana saya bisa mendapatkan vaksinasi ya, gimana caranya. Saya bukan KTP Jakarta, karena saya itu yang banyak melakukan vaksinasi gratis ada di DKI Jakarta. Lalu kemudian hal itu memang menuai tanda tanya dari ibu-ibu perkomlekan, dan mungkin mereka resah ketika ibu-ibu rumah tangga, mereka punya anak, tapi mereka tidak bisa akses keluar, karena kan vaksinasi gotong royong yang gratis adalah ketika misalnya seseorang bekerja di saat tertentu. Nah, baru hari ini, artinya sudah menunggu yang cukup lama, Mercy, ketika PPKM darurat sudah berada di ujung-ujung 20 Juni, baru hari ini vaksinasi didatangkan dari RT setempat. Artinya ada keterlambatan di sana, bukan masyarakat yang tidak mau, masyarakatnya ingin jemput bola, masyarakatnya ingin datang untuk melakukan vaksinasi, itu mereka bingung, mereka harus kemana, mereka kemana, apakah mereka langsung ditangani atau tidak, begitu. Audrey, terkait dengan ini juga yang jadi ketika vaksinnya sudah banyak didatangkan impor sampai ke Indonesia, vaksinnya sudah banyak tapi proses pendistribusiannya, kemudian proses vaksinasinya ini tidak berjalan, padahal vaksinnya ini sudah banyak menunggu. Oke, Audrey, terkait dengan respon pengusaha sendiri jika PPKM darurat ini diperpanjang, bagaimana? Oke,
Ini memang satu dilema ya, Mercy dan juga saudara, ketika PPKM diperpanjang, memang keinginannya adalah supaya menekan penyebaran laju COVID-19. Tapi di satu sisi untuk para pengusaha, pedagang kecil, itu menjadi dilema tersendiri. Tadi pagi saya sudah menghubungi Ketua Umum Apindo, memang beliau menyatakan saat ini masih sedang melakukan rapat virtual bersama dengan beberapa pengusaha untuk bisa mengumumkan apa yang menjadi keinginan atau apa yang ingin menjadi suara mereka ketika besok ataupun hari ini PPKM darurat akan diumumkan diperpanjang atau tidak. Karena misalnya satu contoh, ketika suatu mall, memang saat ini semua mall yang diberlakukan PPKM darurat ditutup, hanya restoran saja yang dibuka di dalamnya. Tapi sebenarnya meskipun restoran dibuka, ini menjadi dilema tersendiri juga buat para pengusaha. Misalnya ketika bisa online, apakah masyarakatnya mau menggunakan layanan online? Karena ketika mereka melakukan layanan online, mereka juga harus ditambah dengan membayar yang lebih mahal. Yang kedua adalah ketika tidak bisa makan di tempat. Itu menjadi persoalan lain biasanya buat masyarakat yang mereka melakukan makan langsung di tempat. Selain itu bagi pengusaha hotel misalnya, mereka juga serba salah, resepsi tidak boleh ditiadakan. Satu sisi ketika sudah DP untuk calon pengantin sudah ada, mereka harus kembali mungkin melakukan metode-metode lain sehingga membuat rugi suatu pengusaha hotel. Itu baru pengusaha hotel, itu berasal dari pengusaha swasta atau restoran begitu. Bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil? Mercy, kalau saya lihat di sekitar pasar Cipulir, tadi pagi saja memang ditutup pasar Cipulirnya, tetapi orang atau masyarakat pedagang-pedagang kecil yang mereka punya kios di dalam, mereka jadi berhamburan ke sekitar keluar, mereka jadi berdagang karena besok Idul Adha. Padahal ini memang menjadi satu dilema ya, ketika mereka juga harus mengisi perut mereka, tapi di satu sisi juga PPKM darurat masih terus dilakukan sampai dengan sekarang. Nah, ini masih menjadi dilema. Ada beberapa opsi-opsi yang coba ditawarkan oleh pengusaha, salah satunya adalah dengan pengurangan mungkin dengan ongkos untuk sewa tempat ataupun pengurangan diskon-diskon untuk pembayaran pajak ataupun listrik dan juga air tanah ataupun PAM. Lebih lengkapnya kita simak pernyataan berikut ini. Karyawan dirumahkan tetapi dengan pembayaran gaji ataupun upah hanya sebagian. Kemudian kalau masih berlarut-larut lagi PPKM daruratnya, tentunya akan terjadi PHK. Nah, inilah langkah-langkah yang akan terjadi jika kondisi-kondisi semakin hari semakin berat. Nah, oleh karenanya kami meminta bantuan kepada pemerintah untuk bisa memberikan subsidi gaji pekerja sekitar 50%. Jadi subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat perbelanjaan, tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja, misalkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan gaji pekerja itu sekitar 3 juta rupiah per bulan, pemerintah memberikan bantuan subsidi sebesar 50%, yaitu 1,5 juta yang disalurkan kepada para pekerja langsung melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga pusat perbelanjaan hanya tinggal menanggung sekitar 50% lagi. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan yang saya sampaikan, Mercy dan juga saudara, terkait dengan apakah dilemanya PPKM darurat ini harus diperpanjang atau tidak. Kalaupun tidak, bagaimana dengan kedepannya untuk menekan laju penyebaran COVID-19, dan kalaupun diperpanjang, bagaimana juga untuk mengenyangkan perut masyarakat Indonesia. Mercy. Terima kasih Audrey Chandra, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda.